Bupati Indramayu Luki Hakim mengakui kesalahannya soal liburan ke Jepang bersama keluarga yang mendapat teguran dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Luki lantas mengatakan bahwa dirinya sudah berupaya mengajukan izin melalui aplikasi Kementerian Dalam Negeri, namun ditolak. Sebagai informasi, momen liburan Luki ke Jepang menuai kontroversi hingga dirinya dipanggil oleh Kemendagri. Ditemui di Pendopo Indramayu, Selasa 8 April, Luki mengungkapkan dirinya semula berencana berlibur pada tanggal 2 hingga 11 April. Namun pengajuan tersebut ditolak dengan alasan sudah memasuki masa 14 hari kerja. Luki lantas mengubah rencana keberangkatannya, yakni tanggal 2 hingga 6 April, atau menyesuaikan cuti lebaran. Disinggung soal surat edaran yang mengharuskan kepala daerah berada di tempat saat Hari Raya Idul Fitri, Luki mengatakan dirinya tak menyadari. Lebih lanjut, dikatakan oleh Luki bahwa dirinya masih ada di Indramayu saat lebaran, termasuk melakukan sholat id hingga patroli keliling dan open house. Luki memastikan dirinya sudah mendelegasikan tugas ke wakilnya, Syaifuddin, selama pergi ke Jepang. Terkait liburan ke Jepang, dikatakan olehnya bahwa hal tersebut direncanakannya sejak Desember 2024 karena sudah berjanji pada sang anak. Adapun kepergian Luki ke Jepang sempat ditegur oleh Deddy melalui unggahan media sosialnya. Deddy mengunggah sejumlah foto Luki Hakim saat mengenakan kimono yang saat berada di Jepang. Ia juga menuliskan caption, "Selamat berlibur Pak Luki Hakim, nanti kalau ke Jepang lagi bilang dulu ya." Kepergian saya ke Jepang itu sudah saya rencanakan tahun lalu. Bahkan tahun lalu ketika masa kampanye, itu saya udah bersama keluarga, karena pas kampanye itu kan memang saya tuh setiap hari pergi, itu nggak pernah ke rumah, nggak pernah sama anak, nggak pernah sama keluarga. Jadi saya bilang nanti setelah terpilih, nanti mau cuti pergi ke luar negeri. Nah, terus saya beli tiket tuh bulan Desember, nanti saya bisa tunjukkan bukti-buktinya sama. Saya beli tiket bulan Desember setelah pilkada, belum dilantik, sudah beli tiketnya dari tanggal 2 sampai tanggal 12, tanggal 11, karena bayangan saya anak-anak sekolah itu kan tanggal 14 gitu. Ya sudah, terus pelantikan dan lain-lain semuanya. Nah, pas sudah menjelang keberangkatan itu pas puasa awal, saya sempat meminta staf saya untuk bikin surat izin buat keluar negeri, karena saya lihat ada hari kerja yang bakalan kena tuh tanggal 8, 9, 10. Bayangan saya itu 3 hari tuh saya mau izin 3 hari gitu loh. Nah, pas di situ tertolak izinnya karena sudah di bawah 14 hari kerja. Saya bilang, "Loh kan masih lama." "Oh enggak Pak, bukan masalah lama harinya, tapi lama hari kerjanya." "Oh, berarti hari kerjanya." "Oh ya udah kalau gitu saya ubah saja tiket saya. Pulangnya saya buat tanggal 6 malam. Jadi sampai sini tanggal 7." Ya sudah, karena di frame kepala saya, ini saya salah mungkin ya, salah mengartikan bahwa hari itu di kepala saya adalah hari kerja gitu. Karena buktinya ketika kita masukkan izin tidak bisa di bawah 14 hari kerja. Padahal masih ada lebih dari sekitar 17 hari kalau nggak salah. Tapi definisi hari di mata aplikasi itu adalah hari kerja. Jadi saya berasumsi, oh yang nggak boleh itu hari kerja. Ya sudah, saya saya majukan pulangnya tanggal 6. Jadi tanggal 7 sudah sampai, maka tanggal 8 saya sudah bisa kerja seperti hari ini nih. Di bayangan saya tidak ada masalah. Kepergian saya ke Jepang itu sudah saya rencanakan tahun lalu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta agar anak-anak pejabat atau kepala daerah untuk berlibur di daerahnya masing-masing. Hal tersebut disampaikan Deddy saat merespons polemik Bupati Indramayu Luki Hakim yang berlibur ke Jepang tanpa izin. Ditemui di Gedung Sate Kota Bandung, Selasa 8 April, Deddy mengatakan sebagai kepala daerah, Luki harusnya bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri tanpa harus pergi ke Jepang. Menurut Deddy, apabila daerah tersebut tak seindah Jepang, maka hal itu jadi PR para kepala daerah untuk menciptakan tempat-tempat yang indah di Jawa Barat. Dikatakan oleh Deddy, meski Luki berangkat dari kalangan artis, namun kini
ia harus membiasakan diri sebagai pejabat publik yang terikat peraturan dan budaya. Lebih lanjut, Dedi juga menyindir sejumlah infrastruktur ataupun persoalan yang harus diselesaikan. Satu di antaranya adalah penyapu koin yang biasa muncul saat momen Lebaran. Sudah ada komunikasi Pak dengan Pak Luki tadi malam sudah ikut Zoom dengan saya, sudah ikut Zoom. Kemudian waktu itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Kalau saran saya, anak pejabat itu bahagianya harus di kabupatennya, harus di kotanya, rekreasinya tuh harus ada di kotanya. Kalau mengatakan bahwa kotanya tidak sebagus Jepang, bikin dong sebagus Jepang. Kotanya tidak seindah Labuan Bajo misalnya, bikin seindah Labuan Bajo, karena itu tugas pemimpin. Jadi ini penting. Jadi saya ingin nanti para pejabat itu coba ciptakan tempat-tempat di Jawa Barat menjadi tempat-tempat indah, sehingga dia rekreasinya di wilayah kerjanya masing-masing, gitu loh. Ini harapan saya, karena walaupun keluarganya keluarga artis misalnya asalnya, tapi kan hari ini sudah menjadi pejabat publik, harus terikat dengan budaya. Misalnya gini deh, apa sih di Indramayu yang selain infrastruktur yang perlu waktu untuk dibenahi, adalah yang nyapu koin. Itu saya sudah berkunjung ke situ jauh sebelum jadi gubernur. Nah ini kan kita harus cari rumusan bagaimana mereka berhenti nyapu koin. Kenapa? Karena dibubarin ada lagi, dibubarin ada lagi. Artinya dia harus ada pekerjaan. Kira-kira pekerjaan apa sih di situ yang akan membuat mereka tidak nyapu koin lagi? Kan ini harus dirumuskan, karena itu sesuatu yang menurut saya kebudayaan, tapi tidak ada unsur edukasi yang harus segera dibenahi. untuk warning kepala daerah lain Pak agar tidak mengulangi. Ini pemeriksaan Irjen ini warning. Saya pikir nggak akan ada yang berani lagi kalau dengan ini. Sesuai aturan sendiri gimana Pak untuk melanggar untuk rupiah? Ya memang agak berat. Misalnya diberhentikan selama 3 bulan. Ya, tapi 3 bulan berhentiannya. Setelah itu, nah selama 3 bulan diberhentikan itu dijabat oleh wakilnya. Kemudian setelah itu kembali lagi. Itu sanksinya itu. Itu sanksi maksimal ya. Mudah-mudahan ya kita serahin pada Pak Mendagri ya, sanksinya seperti apa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.